Tadi ada di jalan, lihat ada akhwat ya, Allahu barik. Jangan kadang-kadang langsung ingat ya, wah ternyata godul basor itu sulit ya. Iya, pengen, aduh, ngeliat perempuan cantik gitu kan, pengen rasanya gitu, cuma Mobil bagus, punya taman, punya, pokoknya pengen semua sebenarnya gitu, cuman kok Islam dikit-dikit ngelarang ya? itu dia banyak larangan ya. Kita pengen misalnya ajib-ajib, misalnya pengen clubbing kan itu happy kan. Katanya agamanya mudah. Iya. Ini hadatin yusrun katanya. Tapi dikit-dikit larangan. Kayak hidup di luar sana itu lebih gampang, lebih santai ya. Nah, itu gimana tuh cara kita Takban ya bang. Gitu ya Allah. Ya. Dan manusia pengennya, misalnya datang itu kan ada cewek, kira-kira cuit gitu, apalagi di jalan, hei gitu. Lagi jalan-jalan juga kayaknya yang banyak larangan orang Islam ya. Gak boleh minum wine apa? Itu ya. Minuman. Itu kenapa ya? Ya, masalahnya kita lagi di penjara sih ya. Dunia di penjara? Dunia. Sejumlah muslim ya. Keren tapi ya, penjaranya keren. Bagus kasurnya bang. Dulu pernah ada cerita khalifah, Anda lupa khalifahnya, kayak Umayyah itu. Pernah didatangi sama orang Yahudi. Terus katanya, ente kan muslim. Ini orang Yahudinya ini orang budak atau cuman pekerja pinggiran gitu. Ente muslim kok jadi raja? Naik kereta kuda bagus. Ana yang katanya ente kafir, kok malah Anda malah sengsara hidup di sini. Jannatul kafir kan katanya kan. Ini kok nggak kebalik ini? Kata si khalifah, ini Anda dengan segala fasilitas Anda, ini tetap neraka buat Anda. Anda nggak boleh minum ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh ngelakuin ini, harus godul basor. Di zaman itu ya, godul basor nggak kayak sekarang ya. Apalagi sekarang ya. Aduh, di jalanan, ini seksi ini. Rasanya itu kemana-mana tanpa memandang maksiat. Apalagi di Bali tuh. Wah, Bali taman banget itu, kota ya. Banyuwangi aja karena kayak gini. Ya itu tadi, wah ini seenak-enaknya kayak gini tuh kita tetap, kalau dibandingin surga kelak, kita itu kayak di penjara. Sedangkan orang non-muslim, dunia yang begitu parahnya ini dibandingkan neraka, masih surga ini dunia. Jadi emang inilah Pak, harus ada timbal baliknya yang harus kita bayar di sini. Ya katanya mau surga kan nggak murah, hotel aja ini mahal. Apalagi surga yang malah ainun ra'at, nggak pernah dilihat sama mata, malah udunun sami'at. Tapi bener nggak sih kata orang itu, misalnya kita dilarang nih untuk menikmati wanita, tanda kutip ya, di dunia itu, tapi nanti di surga katanya dikasihkan semua yang dimau sama manusia. Jadi kadang-kadang memang yang dibikin tekanan itu justru karena usaha kita untuk ngelawan tadi loh. Makanya dibikin tekanan. Bahkan dalam satu pendapat, wallahu alam ini pendapat personal sendiri atau memang banyak ulama yang berpendapat, ingat bahwa Nabi diuji. Aku itu suka parfum sama wanita. Betul. Ya kan? Di situ emang ada beberapa hikmahnya. Yang pertama memang beliau adalah orang yang sangat penyayang dengan wanita. Ya, khairun nas kan khairuhum linisaim. Yang paling baik buat istrinya. Iya, betul. Di luar baik, di sana kemarin sama teman baik, ketemu sama istrinya mukanya besengut. Enggak bagus. Ada juga yang berpendapat bahwa di situ ujian. Kita aja yang biasa aja, dari setel manusianya emang ya biasa. Ya secara fitrah suka sama perempuan. Di jalan itu nahan pandangan itu, Masya Allah sulitnya. Ini taulah laki-laki muda gimana ya. Apalagi Rasulullah yang memang ditekan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, lebih suka kepada wanita. Maksudnya rasa sukanya ke wanita itu lebih besar dari yang lain. Jadi itu ujian buat beliau. Ya memang tekanannya tadi, apalagi ya yang kayak kita ngobrol tadi kan, pada dasarnya mobil yang kita tumpangin itu roda kirinya itu sudah rusak, sudah bocor. Kita diem aja, itu motor kita, mobil kita itu udah ngiri ke arah kiri. Jiwa kita itu, nafsu kita itu ammaratun bisu. Memang selalu mengarah, ayo, buruk terus. Jadi kita lepas setir, itu mesti ke kiri. Nggak mungkin ada khilafnya ke kanan itu, kecuali kalau ditabrak ya. Jadi emang bawaannya kiri ya. Nggak mungkin salah jalur ke kanan, itu nggak mungkin, mesti ke kiri. Mungkin ini ujian untuk bisa lebih mendapatkan apa artinya? Usaha lagi. Maksudnya jangankan untuk yang kebaik, untuk biar lurus aja. Kita butuh usaha megang setir. Ya, itu lurus loh ya, belum buat lurus doang, belum ke kanan. Belum ke baik nih, baru lurus, jangan salah aja.
Makanya kan Nabi larangannya fattakullah mastata'tum. Taatnya itu sebisanya. Tapi larangan tinggalkan semua. Jadi gimana istilahnya? Ini mobil kalau mau nganan ya sebisanya lah karena memang berat. Iya. Tapi minimal jangan pernah ngiri. Sedikit pun jangan ngiri. Kiri jalan, jurang, yang kanan mungkin sawah-sawahan ya. Tapi harus tetap tahan gitu. Minimal tahan, minimal lurus kan. Semampu lah. Kalau aku larang sesuatu, fantahu, selesai semua. Jangan ke kiri sama sekali. Tapi kalau ada perintah ke kanan, fattakullah mastata'tum, sedikit ya sebisa mungkin semua. Karena memang pada dasarnya kita buat setir tengah aja itu udah sulit, apalagi harus angel. Tapi bener nggak sih ada ungkapan bahwa dunia ini ibarat nggak sebagus ibaratnya bangkai kambing ya, anak bangkai kambing itu. Dunia ini ibaratnya ya karena memang itu tadi penjara itu ya. Sesuatunya itu pasti ada hisapnya ya, cuma ya kalau dibanding sama kehidupan di sana sih kita kan cuma 60 tahun, 63 tahun lah. Iya. Orang tuanya siapa bilang kita 63 tahun? Itu banyak orang yang umurnya 90 tahun, 120 tahun. Itu yang umurnya 90 tahun ke atas, itu hidupnya sengsara. Sengsara? Makan sehari cuma 1 piring, nggak makan minyak. Dia itu kayak motor yang diservis tiap hari. Bensin harus baru, mahal kan? Oli sekian langsung diganti. Ini orang-orang tuanya. Orang lain ya? Ini orang-orang yang nyawanya panjang nih 90 tahun. Dia jaga dirinya itu biar bisa sehat sampai sekian tahun. Itu siksaan itu. Beda sama orang yang umur 50 tahun sudah meninggal, itu makan pagi hari nasi goreng, siang bakwan, sore jus. Ya itu memang dunia ini memang ya hina tadi ya. Dunia itu kan bilang karena memang rendahnya tadi sampai dibilang dunia. Tapi anehnya ya banyak manusia yang tergelincir, artinya banyak manusia yang akhirnya menikmati yang sesaat ini. Karena nggak banyak fokus. Nggak fokus. Antum ingat nggak kalau misalkan sekarang itu ada acara yang lagi ngetrend tuh? Apa tuh? Acara orang-orang yang lomba masak. Nggak usah disebut. Iya. Mereka gimana bikin pisaunya, motongnya, bisa serapih mungkin. Ini buat apa sih makanannya? Masuk mulut kan? Iya. Terus selesai jadi kotoran, udah hilang. Tapi kok mereka itu sampai menghabiskan waktu mereka untuk urusan yang seperti ini? Kenapa ya? Karena nggak punya fokus lagi. Kehidupan mereka cuma di situ aja. Yang indah apa dari dunia? Makanannya. Berarti diperbaiki makanannya. Apalagi kendaraannya. Kendaraannya diperbaiki lagi. Itu terus ditingkatin. Terus apa lagi? Nggak habis-habis. Tapi kalau orang yang punya akhirat nanti, ini semuanya kan, yang penting kan, yukim nasul bahu, yang penting bisa berdiri tegap, bisa buat ibadah. Nah kalau kita punya prinsip seperti itu enak gitu, Ustaz. Ya udah gampang, apa yang punya, bisa gitu. Tapi ya nggak gampang sih. Gampang. Karena kita melihat banyak yang orang-orang yang sudah fulusnya banyak banget, nggak terhitung, tapi tetap ngumpulin gitu loh. Ya. Yang pada akhirnya, kayak kemarin ada salah seorang tokoh Indonesia yang salah satu orang terkaya meninggal. Hartanya duitnya kemana? Keluarganya yang ngambil. Yang capek siapa yang dapat sih? Enakan jadi keluarganya ya. Tapi enak kan kayaknya jadi orang biasa gitu ya. Biasa punya uang, biasa ada istri. Yang sulit itu qanaahnya. Kata orang itu. Ya antum yang lebih banyak pengalaman dari anak di dalam urusan kehidupan ini. Enggak juga sih. Nahan, gimana pengen terus melihat mobil bagus. Udah punya mobil, wah pengen mobil bagus, baru lagi nih. Ada mobil jelek lewatnya, bodo amat. Kan biasanya kalau di komik-komik itu kan sering lihat ke bawah. Ada yang naik motor kehujanan. Nah, masalahnya kita itu kalau udah naik motor, lihat orang yang naik sepeda, bodo amat. Yang kita lihat itu orang naik Supra, ada NMAX lewat, yang dilihat NMAX. Ada yang naik cedol ya bodo amat. Sekarang NMAX lihatnya yang mobil. Iya. Itu tadi unduru ilaman huwa asfala minkum itu emang harus diperintah ya. Ada ungkapan juga yang mengatakan kalau seandainya manusia dikasih harta lemah, pengen lagi nambah lagi ya. Yang bisa nyembuhin mereka itu cuman yang kita ini ya, yang sampai bisa supaya kita diam itu tanah. Orang kalau kita ngejar mati. Yang bisa menjadikan kita berhenti itu sampai tangan kita makan tanah. Emang harus ingat itu terus ya. Memang harus ingat terus. Jadi sebenarnya kalau kita itu dalam keadaan ya yang penting berkecukupan, nggak terlalu kaya, itu justru sebenarnya kita harus bersyukur. Berarti Allah kasih ujian kita itu bukan dari harta. Tapi yang lain kayaknya. Ya pasti. Ujian itu pasti kan. Ya ujian manusia kan, muslim kan semakin diuji semakin hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya mesti harus enak kan nggak gratisan. Tapi ya itu tadi. Inna
idamal bala ma idamil jaza ma idamil jaza inna idamal jaza ma idamil bala. Semakin besar balanya ujiannya, semakin besar anunya. Pahalanya ya. Tapi banyak orang yang berguguran Mas ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang lulus dari ujian. Amin. Berarti kesimpulannya ini kita harus bersabar di dunia ini karena ini adalah penjara, tapi nanti balasannya adalah surga. Surga yang mas, insya Allah. Ya, semoga kita termasuk dari orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.